Jadi untuk para rekan-rekan dicegat sama yang namanya debt collector, tetap jalan. Kejadian toh terpaksa di pinggir jalan, tanya identitas ID debt collector tersebut. Kalau andai Jadi kalau kata tidak ada 3 poin itu, 4 poin itu 4 jangan poin itu dikasih. Jangan kasih. Jangan Lawan dikasih. bahasanya. Lawan. Jujur deh Pak, rasanya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah KLB? Presiden dengan kereta rel listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan kampung. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya masalah ini ya, masalah debt collector. Nah itu tuh, kalau dengan debt collector Nah, seperti debt itu, collector perlu lain enak lagi. perlu kita bahas Kang Dede, apalagi di acara Ruang KD ya. Ruang KD nih apa nih artinya? Ruang KD. Ruang Krisdayanti bukan. Ruang apa nih? Ruang Kang Dede. Oh, ruang Kang Dede, kirain kudu ditonton. Boleh. Kudu ditonton. Ruang kudu ditonton. Jadi harus ditonton. Jadi di sini fenomena yang sekarang lagi rame ini adalah masalah tentang debt collector. Kadang-kadang masyarakat kita nih nggak ngerti apa sih yang harus dilakukan bila mana kita menghadapi debt collector. Yang penting yang harus diingat, jangan pernah mau. Waktunya masih ada nggak nih? Masih. Ini nggak takutnya waktunya nih. Oh, Bang Dik kan banyak penggemarnya, jadi saya bebaskan waktunya. Oh gitu. Jadi untuk para rekan-rekan nih, kalau andai kata di jalan dicegat sama yang namanya debt collector, jangan mau. Preman, pokoknya jangan mau. Tetap jalan, cari tempat yang rame, jangan tempat yang sepi. Bila mana kejadian toh terpaksa di pinggir jalan, ya sudah. Yang harus dilakukan adalah apa? Tanya identitas ID debt collector tersebut. Kalau nggak mau Ya. ngasih, Yang kedua, jangan. Makanya dengan suara yang keras, dengan suara teriak-teriak aja, Bapak dari mana, dari leasing mana, Bapak mana surat kuasanya gitu. Biar mengundang masyarakat. Yang kedua nih, tanyain surat kuasa. Yang ketiga, tanyain tentang masalah akte pinjaman fidusia tadi. Yang terakhir adalah penetapan dari pengadilan. Jadi yang harus ini udah jelas. Kalau andai jadi kalau kata tidak ada 3 poin itu, 4 poin itu 4 poin jangan itu dikasih. Jangan kasih. Jangan Lawan dikasih. bahasanya. Lawan. Tapi kalau yang dilawannya sangar, kayak kemarin yang disampaikan Pak Kapolda aja polisi aja dimaki-maki. Tetap Gimana? kita tindak tegas. Kan baru ditangkap, baru dirilis tadi kan Dede. Ya artinya masyarakat ketika menghadapi yang seperti itu, Lawan. Tetap lawan. lawan. Karena Laporkan ke polisi. Laporkan ke polisi karena Rekam sudah jelas. kalau zaman sekarang. Betul, rekam karena udah jelas. Yang harus dimiliki oleh debt collector udah jelas. ID yang dikeluarkan dari perusahaan yang ditunjuk oleh APPI, Asosiasi Pengusaha Pembiayaan ya. Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Yang kedua surat kuasa. Harus ada. Yang ketiga akte jaminan fidusia. Akte fidusianya ini mana? Yang udah ditandatangani oleh notaris. Terus bentuknya apa? Yang satunya lagi yaitu tentang cedera janji atau one prestasi. Apalagi kalau melakukan kekerasan, Betul. laporkan ke polisi segera. Laporkan ke polisi. Dan ini harus dipenuhi sama mereka. Mereka nggak bisa main paksa. Kalau andai kata debiturnya tidak menyerahkan, itu tidak bisa. Kreditur memaksa itu tidak bisa. Kalau melakukan pemaksaan, itu kena undang-undangnya, kena pasal. Bisa kena pasal perampasan 368. Bisa kena pencurian 365. Bisa 335. Perbuatan tidak menyenangkan. Itu ada ancaman hukumannya Kang Dede. Nah makanya dari situ mereka harus, kalau andai kata ini tidak ada kesepakatan, ini harus sukarela loh. Menyerahkan barang itu harus sukarela. Dari si debitur ini menyerahkan barang ke kreditur itu harus dengan sukarela. Kalau andai kata dia memaksa, udah jelas kena pasalnya. Jadi satu-satunya jalan dia harus mengajukan dulu ke pengadilan negeri untuk mendapatkan surat penetapan. Jadi kalau mereka maksa, bukannya lawan. Nah, tapi saya lihat kan debt collector itu seperti yang kejadian kemarin itu, Iya. berani sekali ya. Itu ya saya bilang tadi kan polisi aja dilawan. Mereka tuh ada yang backup ya atau gimana tuh sampai berani begitu bersikap seperti itu. Iya siapapun. Arogan seperti itu. Iya siapapun yang mau. Pada dasarnya kalau saya sih kurang deh. Kurang SDM. Bukan masalah ada yang backup. Kurang SDM
dia tidak mengerti apa sih ini yang harus persyaratan yang harus dipenuhi untuk debt collector. Debt collector boleh debt collector, tapi kamu cara menagihnya dengan santun, sopan. Ya kalau andai kata si debitur tidak mau menyerahkan, kamu tidak dilengkapi surat ada penetapan dari pengadilan, ya kamu nggak bisa maksa. Kalau andai kata kamu maksa, kamu udah jelas, apalagi sampai merampas langsung kuncinya di pinggir jalan apa segala macam. Nah, itu udah kena pasal, udah melanggar hukum. Tapi yang pasti kan debt collector itu bukan sepertinya, pasti ada yang memerintah. Pasti ada perusahaan yang menyewa dia, yang bayar dia. Tuh. Nah ini yang menurut saya juga polisi harus menindak perusahaan itu. Udah jelas kan berita Bapak Kapolda udah jelas. Iya, kemarin. makanya itu Udah tolong jelas. sampaikan kepada Bukan Pak Kapolda, bukan cuma si preman, si Betul. debt collectornya aja. Ini perusahaan yang menyewa debt collector ini Betul. harus ditindak juga. Iya kan Jack. Bapak Kapolda udah jelas. Ya. Bapak Kapolda ngomong. Waktu pas kemarin itu lagi viral, Bapak Kapolda kan ngomong. Ini cari siapa yang menyuruh debt collector ini, perusahaan mana, leasing mana. Perlu periksa semua. Karena kan perusahaan ini harus ada dalam arti legalitasnya jelas. Dan debt collector pun harus ada sertifikasinya, yaitu tadi yang dari APPI tadi harus jelas. Kalau nggak ada jangan. Iya. Karena kan debt collector ini bekerja atas orderan. Iya. Nah, dia memang ditarget. Ketika ditarget, dia melakukan kekerasan tadi gitu. Dan ini memang harus ditindak. Oke Bang Jack, pokoknya kita Siap. yakin Pak Kapolda, Metro Jaya dan jajarannya bisa nangani debt collector ini, dan kita salut gitu ya, Pak Fadil berani bertindak tegas kepada debt collector. Kalau masalah preman di Jakarta harus dihapus. Harus dihapus. Harus, karena bukannya masalah yang kemarin viral aja Kang Dede, bukan masalah mentang-mentang lagi viral baru preman-preman diambil, enggak. Sebelumnya juga udah ada 40 preman yang kita tangani dan sekarang lagi menunggu sidang, dan termasuk yang di Holy Wing kemarin udah kita nanganin juga. Pokoknya Jakarta harus bebas dari preman, harus bebas dari jagoan. Betul. Jangan ada lagi jagoan preman maupun Betul. jagoan anak muda yang sok jagoan kayak anak oknum pegawai pajak gitu ya. Kalau itu no comment deh. Nah Bang, tadi kan ngomong soal viral, ini mungkin bagian akhir dari obrolan kita nih. Bang Jack ini kan sangat akrab dengan sosmed. Mungkin kontennya agak beda. Kapolri pun punya sosmed. Para pejabat tinggi Polri punya sosmed, saya lihat gitu kan. Tapi kontennya Bang Jack kan lain gitu. Dan saya tahu Bang Jack punya banyak penggemar. Nah, Bang Jack ini kok sempet sih bikin konten? Apa tujuannya? Karena yang saya tahu Bang Jack itu kan akunnya pribadi ya. Iya. Jacqueline Chopper itu. Apa itu? Ya intinya sih kita satu, mengedukasi kepada masyarakat, yang kedua juga memberitahu, dalam arti menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa ini loh kerja polisi, tanpa memandang dan tidak memilih siapapun korbannya, mau yang atas, menengah, bawah, tetap kita tangani. Kalau memang laporan kita terima. Begitu sih. Terus dari atasan nggak ada arahan atau misalnya lu jangan ini tayangan tuh, jangan tuh, Bang Jack bisa apa aja diupload selama ini? Enggak. Kan selama ini bukan apa-apa. Kan kita tahu batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak. Maka kita kan harus mengedepankan itu tadi, humanis tadi. Jadi tidak ada kita nangkep adanya unsur kekerasan, ada unsur kata-kata kasar, tidak ada. Dan kita udah tahu ini batasannya. Anak di bawah umur nih, perlu biblur. Kan saya belajar dari Kang Dede juga di sini. Belajar Bukan juga belajar, itu sharing gitu namanya. Iya, belajar juga dari rekan-rekan semuanya, rekan-rekan wartawan semuanya kita belajar. Seperti apa sih ini yang nggak boleh, seperti ini kita jadi tahu. Dan Bang Jack juga bukan cuma di sosmed, tapi juga eksis sebagai host ya di Net TV sebagai host program Jatantras. Iya, siap. Kapan balik lagi jadi host Jatantras? Itu nggak tergantung kan. Tergantung Pak Padi. Itu siap. Kalau kita tinggal tergantung pimpinan sih. Kalau aneh kata pimpinan dia sudah ACC dan sudah mempersilahkan, ya saya siap. Iya. Oke Bang Jack, Siap. terima kasih obrolannya panjang lebar. Siap. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanya, tapi Nanti lagi. Segmen kita kedua. ada edisi berikutnya. Edisi berikutnya siap. Dukun Bang Jack. Siap Bang Nuhun, siap. Alhamdulillah.
Good people, itu tadi perbincangan saya dengan Bang Jack. Banyak yang kita dapatkan, berbagai informasi yang selama ini tidak kita ketahui tentang penangkapan pelaku kejahatan barusan disampaikan oleh Bang Jack. Kita tahu juga dari Bang Jack betapa polisi sangat concern dengan setiap laporan dari masyarakat, termasuk yang ramai sekarang ini soal premanisme. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Salam.